Kamu di Saya kan kerja di Cina kemarin, minggu kemarin. Katanya neneknya saya nyuri uang di Cina, bilangnya gitu kan. Saya kan sering bolak-balik ke Cina. Jadi saya katanya saya buka berangkas mereka, katanya uang mereka hilang. Padahal saya waktu kemarin terakhir minggu pagi saya pulang, saya juga ke sini ongkos sendiri gitu. Majikan saya nggak ngasih ongkos itu kan, karena saya kan mau libur, saya bilang gitu kan. Majikan suruh saya pulang. Nah ini majikan saya datang, katanya tadi bilang ini kan ada temannya itu ke sini Pak. Jadi temannya bisa bahasa Inggris karena saya komunikasi pakai bahasa Inggris. Katanya bilangnya mereka kehilangan uang di berangkas, katanya gitu. Dikiranya saya buka berangkas mereka gitu. Itu neneknya yang bilang gitu kan. Saya bilang saya tidak pernah saya menyentuh, mungkin iya saya bilang, karena saya bersih-bersih di kamar mereka, saya bilang. Tapi kalau saya untuk ngepres nomor, saya tidak pernah, saya bilang gitu, karena itu berangkat juga ada alat, saya bilang kayak gitu. Ini saya bilang ini kan masalah besar, saya bilang gitu. Silakan hubungi agent saya bilang gitu. Saya akan telepon agent saya bilang gitu. Saya juga nggak mau kalau saya dituduh seperti ini, saya gitu. Jadi ini gimana nih? Saya juga di sini baru 6 bulan gitu kan. Jadi kalau saya jangan nangis dulu, jangan dulu. Terus? ya, jadi ini saya lagi nunggu agent saya kesini mau beresin ini masalah Dok, gitu. jangan pakai handset, Dok. Tapi Suaranya sakit di telinga. enggak, Lepasin saya handsfree-mu. tidak pakai Oke. enggak pakai handset. Saya nggak pakai handset. Intinya saya minta kalau ada apa-apa saya minta tolong sama Miss Yuni gitu. Siap. Karena saya kan di sini baru 6 bulan. Kamu posisi di mana sekarang? Saya di Funling di Funling and Avon di deket shopping center Avon. Oke. Sekarang agentmu datang ke Iya. situ kan? Iya, agent saya mau datang karena saya yang menyuruh majikan saya untuk datang ke sini. Karena saya juga nggak mau, karena saya memang tidak melakukan itu kan, Miss gitu. Karena saya dulu di Cina juga kan sama kerja gitu kan. Di sana 3 minggu, kemarin 2 minggu gitu kan. Jadi sebenarnya saya tidak apa-apa, tapi kok kenapa sekarang saya difitnah, saya nyuri uang mereka gitu. Padahal saya nggak pernah gitu kan. Tapi yang Sabtu pagi itu, Sabtu siang, majikan saya menyuruh saya mengganti spray gitu kan. Saya bilang saya ganti, memang spray itu ada di atas berangkas, tapi saya tidak tahu, saya tidak menyentuh, maksudnya saya tidak menyentuh untuk ibadah pin apa itu. Terus saya bilang tadi begini, kalau memang saya mencuri silakan lapor polisi, karena saya tidak mencuri, saya bilang gitu. Kenapa tidak dari kemarin, saya bilang gitu, lapor polisi, saya bilang kayak gitu sama majikan saya. Ya terus saya bilang ini saya mau lapor, saya mau bilang ke agent nanti kalau kayak gimana ya, nanti urusan sama agent, karena saya tidak melakukan, saya bilang gitu kan. Makanya saya ini kondisi saya juga saya tidak takut, tapi saya juga butuh bantuan gitu, Miss. Posisi saya juga di sini kan baru gitu kan. Oke, nggak usah takut dulu kan belum terjadi sesuatu. Mungkin majikan lupa naruh di mana, kan yang dituduh pasti pembantu dulu. Tenangin dulu kamu, tenangin dulu kamu, tunggu agentmu dulu sayangnya. Itu kan berangkasnya besar ya, Miss. Berangkasnya besar. Jadi dia posisi berangkas itu kan di sebelah tempat tidur dia. Itu saya memang sering membersihkan ya waktu saya di sana membersihkan. Tapi saya tidak pernah ibaratnya menyentuh apalagi ngepres nomor untuk saya membuka, tidak pernah, Miss. Gitu. Bukan berangkas kecil, Miss. Itu berangkas besar. Tadi bilang temannya itu kan gini katanya, karena uangnya itu yang hilang itu banyak, bilang gitu. Dan banyak yang hilang itu, bukan sedikit. Saya bilang boleh cek, kalau ibarat gini, mau ngecek kemanapun nomor rekening saya atau dimanapun silakan, saya tidak ada. Apalagi misalnya kalau saya kirim uang Cina ke Indonesia, di sini ada Bank of Cina, di situ bisa semua dicek. Saya bilang ada nggak saya ke bank itu, saya bilang gitu. Oke. Intinya adalah tunggu agentmu yang tenang dulu ya sayangnya. Nggak usah nangis. Kalau nangis itu menunjukkan bahwa kamu melakukan kesalahan. Identik dengan kamu melakukan kesalahan. Jadinya kamu hukancong. Paham? Iya. Saya tadi ngomong sama majikan saya tidak nangis, saya cuma ngomong dengan Miss baru nangis. Saya tadi nangis saya menghadapi mereka, saya tidak nangis. Oke, kamu boleh nangis sama Miss Yuni, tapi yang penting kamu tetap tenang dulu. Miss Yuni akan bantu kamu. Karena apa? Kalau kamu salah, kamu harus mengakui. Kalau kamu nggak salah, nanti Miss Yuni akan bantu kamu. Yang penting kamu tenang dulu. Kalau kamu nggak tenang, terus gimana?
Mm-mm. Ya, intinya saya tidak melakukan itu, tidak mencuri, saya pun kerja tidak sesuai dengan kontrak kerja, saya kerja di Cina, di sini pun saya kerja, di Cina pun saya kerja, itu Miss. Saya tidak pernah ibaratnya yang komplain gimana-gimana, enggak. Tapi saya memang kemarin majikan saya bilang, katanya kalau kamu nggak mau ke Cina, ya udah katanya saya mau ganti Cece, silakan saya bilang, itu kan hak kamu mau ganti Cece, saya bilang gitu kan. Mm-mm. Mm-mm. Karena saya pun di sana pun kerja, Miss, bukan holiday. Gitu. Saya cuma bilang ke agent gini, emang visa Hong Kong dipakai di Cina boleh? Saya bilang gitu kan. Karena kan ke sana saya pakai visa holiday. Di imigrasi pun saya selalu ada masalah, saya bilang gitu. Karena saya stay di sana too long, saya bilang gitu kan. Otomatis kan pihak imigrasi juga curiga kan, Miss, gitu kan. Mm-mm. Yang saya cuma takutkan selama ini benar terjadi. Pasti saya mau dikembalikan, pasti ada tuduhan. Itu feeling saya udah dari kemarin-kemarin, Miss. Ya, itulah pikiran negatif akan berdampak negatif. Makanya Miss Yuni selalu bilang, jangan punya pikiran negatif. Harus selalu positif, walaupun pada akhirnya negatif. Ya, karena aura-aura negatif itu akan selalu ikut kamu, sayang. Ngerti nggak? Dan sekarang berpikiran positif yuk bareng sama Miss Yuni, agar semua baik-baik saja. Ya, Jadi kalau misalnya ada sesuatu saya mohon dampingannya, Miss. Saya mohon siap, dampingannya, Miss. siap. Nggak usah takut. Selagi kamu tidak salah, Miss Yuni akan mendampingimu kemanapun itu. Boleh. Jangan nangis, yang penting jangan nangis. Tenangin dirimu dulu, jangan nangis. Karena kalau kamu nangis di rumah majikan, itu identik kita melakukan kesalahan. Ngerti? Iya, iya. Jangan sampai ada air mata netes di situ. Ngerti? Iya, Miss. Jangan tunjukkan kelemahanmu di situ. Kamu ngalah, bukan berarti kalah. Kamu meminta Iya. maaf, bukan berarti kamu salah. Ngerti? Iya, iya, Miss. Jadi kalau kamu nggak Iya. nangis, kamu imbangi dirimu bahwa kamu tidak bersalah. Dan nggak usah ngoyok, ngengkel, ngamuk. Ingat omongannya Miss Yuni. Nggak usah Enggak, debat saya sama enggak. mereka. Emangnya berangkas besar atau mau gotong? Kan nggak mungkin juga. Secara logika aja nggak masuk akal. Jadi kalau berangkas, di dalamnya pernah tanganmu ngacak-ngacak, itu akan kelihatan, sayang. Beda sama kamu di luar cuma ngelap. Ngerti? Iya, paling saya itu cuma ngelap-ngelap doang aja, Miss. Nggak pernah saya ibaratnya, apalagi ngambil uang, apalagi nggak kan di sana juga ada CCTV kan, Miss. Itu saya bilang, Ya udah, ada CCTV, kamu biarkan ada saja. CCTV. Udah ada CCTV, tenang aja. Karena yang paling ribet itu adalah orang separuh kaya. Kalau orang kaya beneran itu nggak asal nuduh. Ngerti nggak? Jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh. Ngerti? Iya, Miss. Heeh. Ya, Miss, ya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Tenang dulu. Kamu ada Ya. Miss Yuni di sini ya. Makasih. Jangan nangis. Ingat, jangan teteskan air mata di tempat majikan. Selemah apapun hatimu, serapuh apapun jiwamu, kamu tidak boleh nangis di tempat majikan.